Selamat pagi. Shalom, shalom Pak, selamat pagi. Haleluya. Luar biasa Bu ya. Kita tetap sukacita. Amin. Kita Amin. memiliki pengharapan yang luar biasa daripada Amin. orang yang percaya Tuhan. Ini merinding juga nih hari ini ya. Luar biasa ada pengurapan Tuhan. Amin. Dalam situasi, kondisi apapun, kita tetap memberitakan firman. Karena Amin. firman kehidupan kita. Kristen, firman inilah yang membuat kami bertobat. Firman inilah yang membuat kami sampai saat ini kita eksis untuk mengabarkan, memberitakan, bahkan juga memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Firman adalah dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman adalah senjata. Kalau orang-orang lain kan senjatanya dari suku, dari Makassar, dia bantu, dari Jawa keris, ya kan? Atau dari Betawi golok, atau dari Ambon Parang, tapi kita sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan Elohim, warga anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Saya percaya firman ini menyelamatkan saya dan saudara, dan firman inilah yang menguatkan, dan semua orang di dalam firman ini kita menjadi orang-orang yang militan dan orang yang dewasa. Kita mau baca firman Tuhan di Efesus pasal 6 ayat 14, Bu, yang berbunyi begini. Ini judul yang saya mau sampaikan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbajukan jirah keadilan. Ini hal yang memang utama di dalam kekristenan kita, dan yang paling ditunggu oleh Tuhan kita, bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang memimpin dalam hidup saudara dan saya untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian daripada warisan kerajaan Allah. Yaitu pertama adalah surga, kedua adalah warisan bumi. Jadi kalau segala sesuatu yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan melakukan untuk kita dan memberikan yang terbaik anaknya yang saudara dan saya, anak-anak pilihan. Amin, Bu ya. Jadi saya mau katakan, kalau kita melihat kondisi situasi dimanapun yang saya dari kelompok-kelompok yang langsung kita ketemu dengan tatap muka, bahkan di Zoom, bahkan lewat telepon, lewat kabar, semua mengatakan bahwa kondisi situasi ini sangat sulit. Benar, kita bilang sangat sulit itu sangat benar, karena firman Tuhan mengenapi di akhir-akhir tahun ini adalah tahun-tahun yang jahat. Di mana nggak jahat, orang benar aja bisa melakukan kejahatan. Orang benar nggak menjadi teladan. Orang-orang yang saat ini memiliki segala sesuatu binasa, apalagi kita yang saat ini sedang belajar. Tetapi saya percaya kita sebagai orang yang benar dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi dasar kekuatan kita, Bu. Kalau kita menjadi orang yang luar biasa di dalam kerajaan Allah, ini bukan karena kekuatan kita ya Bu ya, karena tapi itu anugerah. Nah, kita sering baca di Mazmur 91, ya kan, di ayat 14, di ayat satunya kan, orang-orang yang ada dalam naungan, orang-orang yang ada di dalam perlindungan. Tapi di ayat 14-nya kan, orang yang mengikatkan. Saya dan saudara pagi hari ini sedang mengikatkan orang yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang paling utama dalam hidup kita adalah Yesus. Karena kita percaya bahwa Yesuslah yang mengatur situasi kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita adalah orang-orang yang kuat, Kristen yang kuat. Kristen yang kuat apa sih? Enggak baperan, enggak cepat kita cemen kalau Betawinya itu, atau kita cepat langsung mengambil keputusan untuk menyudahi sebuah pertarungan. Tapi Kristen yang militan, Kristen yang kuat selalu mengambil keputusan bahwa belum selesai apa yang aku akan lakukan. Karena aku percaya ketika aku melakukan segala sesuatu yang dilakukan juga oleh para rasul, Tuhan yang mengizinkan. Karena apa yang kita kerjakan dalam pekabaran Injil,
ataupun pelayanan-pelayanan, itu adalah maksud Tuhan untuk memberitahukan kepada semua khalayak bahwa ada kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, kerajaan yang penuh pengharapan, dan juga kerajaan yang menjanjikan kita hidup di dalam nuansa-nuansa religius bersama Tuhan di surga. Amin, Bu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita di muka bumi ini bukan karena sekedar makan roti. Kalau firman Tuhan di Matius pasal 4, kita mau baca di Matius, di Lukas aja, Bu ya. Jadi kita baca di Markus, boleh di Markus. Di Markus pasal 4, Bu. Markus pasal 4. Di Lukas juga pasal 4 mengenai firman saya, tapi mau saya baca, ternyata harus dibaca. Ya, Markus pasal 4. Lukas pasal 4 ya, Bu ya. Lukas, tunggu saya baca. Haleluya. Ya, Lukas pasal 4, Bu. Maaf, tadi Lukas pasal 4 begini kata. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Yesus sendiri memberi penjelasan kepada semua orang yang hari ini membaca kitab yang absolut, yang suci, yang menjadikan kekuatan kita, bahwa saya dan saudara bukan sekedar roti yang kita makan, atau makanan-makanan khas daerah, ataupun selera makanan Nusantara. Tetapi Yesus katakan makananmu adalah makanan yang daripada Bapa. Makanannya adalah firman. Kenapa makanan firman? Karena firmanlah yang menguatkan kita, yang bisa melawan kita. Kalau di Yakobus pasal 4, lawanlah iblis, ya kan? Engkau bersama aku bisa lawan iblis. Nah, siapakah? Bapa adalah firman yang hidup. Kalam yang saat ini kita baca, yang ada di dalam loh hati kita, yang menjadi senjata kehidupan sebagai orang percaya. Jadi menurut kita semua, atau menurut saya, kita nggak terlalu bertele-tele ketika kita percaya sama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan kita lakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita untuk melakukan perintahnya, otomatis kita memiliki sebuah kerajaan yang luar biasa yang kita tergoncangkan. Kemarin kita cerita sama Ibu Neneng kan, Ibu Neneng pendoa, dia bisa doakan banyak orang, dan seketika itu segala sesuatu Tuhan izinkan untuk sembuh. Ya kan, artinya apa? Dan kita percaya bahwa kekuatan hikmat kita ini memang sudah menjadi perjanjian firman-Nya Tuhan, bahwa siapa yang mengikut aku berikan kerajaan-kerajaan surga, bahkan segala warisan. Efesus pasal 3 ayat 1, Bu. Ini yang Tuhan kasih. Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3 begini. Ini janji Tuhan loh yang luar biasa. Makanya kekuatan kita nanti baru kita tahu bahwa kekuatan kita bukan karena pendidikan ataupun kekayaan warisan ataupun yang ada di sekitar, di keliling kita, tapi ada satu, yaitu firman yang hidup di dalam loh hatimu. Di Efesus pasal 1 ayat 3 begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Kita ini kan kita semua kan. Segala berkat rohani di dalam surga. Dia sudah menaruh segala berkat-berkat rohani yang saat ini sedang tergeletak di surga, dan siap kita sebagai orang yang terpilih, orang yang terpanggil, dan orang yang saat ini menjadi kesukaan Tuhan, yang mendekatkan dan yang melekat untuk menerima daripada segala berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yang sudah disediakan. Tuhan nggak buat kamu harus ini, semua sudah disediakan, tinggal kita ambil. Kalau di Yohanes pasal 14 ayat 27, dia katakan begini, damai sejahtera ku taruh di dalam
atau damai sejahtera sudah kutaruh dan kuberikan. Tinggal kita yang menerima, Bu ya. Untuk menerima berkat-berkat ini hanya hal-hal yang bagi kita, mungkin orang-orang yang dewasa, yang menyerahkan hidupnya supaya hidup kita dipimpin oleh Allah, oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kehendak bebas kita, yang menjadi kedagingan kita itu hilang. Dan kita memenuhi syarat untuk menjadi anak-anak warisan kerajaan Allah. Jadi saya percaya bahwa kekuatan iman firman kita adalah menjadi orang-orang Kristen yang kuat, atau saat ini kita masih tetap eksis menyampaikan kabar baik, kabar gembira, pelayanan, bahkan segala sesuatu yang berhubungan kerajaan Allah itu bukan karena kekuatan hikmat kita, Bu, tetapi karena ada roh Allah di dalam hidup kita. Roh Allah di dalam hidupmu, dan segala apa yang sudah dijanjikan itu menjadi penggenapan buat kita sebagai orang yang percaya hari ini. Amin. Jadi Ibu Pungki, Ibu Lydia, bahkan Pak Haris, semua yang saat ini hadir di dalam Zoom ini, semua hari ini sedang menerima berkat warisan daripada kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau kita sekedar sharing, bukan sekedar sharing hanya menceritakan sebuah dongeng, tetapi kita sharing menceritakan tentang kekuatan Allah, senjata kita adalah firman, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kuat, pertama, Bu, itu belajar untuk tidak tersinggung. Belajar untuk tidak baper, belajar untuk tidak belajar tidak memiliki hormat. Ini luar biasa loh, Bu. Saya proses dalam pelayanan Tuhan, Bu, itu sampai sedemikian. Makanya ini saya mau cerita belak-belakan untuk mempermalukan iblis. Amin. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan itu kadang-kadang di dalam diri kita secara otomatis maupun tidak otomatis itu tidak sadar itu ada satu hal apresiatif kita. Berasa diri kita sangat berharga di hadapan orang-orang yang kita lihat. Ini juga bahaya buat kita. Jadi ini yang bisa melemahkan ketika kita disanjung, ketika kita minta diapresiatif, ketika kita diidolakan, dan ketika kita disebut-sebut namanya. Iblis itu sedang meneropong, membidik seperti sniper yang siap menghantam Sabto. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya dulu pelayanan, Bu. Pelayanan dari Papua, Makassar, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, semua sesuatu kalau kita mau kita bingkis di dalam sebuah frame album itu sangat indah, sangat luar biasa. Namun di situ ada kesombongan kita yang hadir ketika kita sedang memframe atau sedang membuat album atau sedang menaruh sebuah kisah-kisah. Nah, ini yang menjadi hati-hati dalam hidup. Tapi ada orang yang meliput dalam kehidupan, dalam pelayanan kita, itulah orang-orang yang dikatakan firman, bukan kita yang membanggakan, tetapi orang yang melihat hasil daripada buah-buah rohani kita. Luar biasa. Kalau di Matius pasal 4, kita baca di Matius pasal 5, Bu ya, ayat 16. Iya, Matius 5 ayat. Kalau Matius pasal 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi perbuatan baik inilah yang akan dicatat sama sekeliling kita dan orang-orang yang saat ini melihat kehadiran, melihat siapa kita sedang berjalan, siapa kita yang saat itu ada di tengah-tengah mereka. Siapakah Sabto? Kalau itu baik, dia katakan baik. Tapi kalau Sabto itu katakan tidak baik, dia tidak baik. Ini yang menjadi sebuah hidup di dalam bahwa kita adalah figur atau menjadi contoh daripada diri Allah itu sendiri. Jadi Allah memiliki sebuah cermin, yaitu cerminnya kita sebagai orang-orang yang saat ini mengikuti apa yang menjadi jejaknya Yesus. Ya, ini luar biasa. Jadi saya percaya kekuatan orang-orang Kristen adalah firman yang saat ini sudah kita baca, bahwa bukan sekedar makan roti, dan dikatakan juga berikat pinggang, kan berbajukan jira. Kalau di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 6 luar biasa. Ini adalah senjata kami pelayanan. Kami pelayanan, Bu,
Mungkin saya baru cerita, saya pelayanan itu nggak di kota-kota. Saya selama ulang tahun, Sabtu tanggal 21 April itu adanya di hutan-hutan. Baru hari-hari ini aja di kota 2 tahun ini. Dulu selebihnya ada di hutan. Dan itu juga saya nggak tahu, ada orang aja yang kirim. Jadi saya melibatkan hidup saya dalam sebuah pelayanan, masuk hutan, masuk desa, masuk daerah terpencil. Ibu Neneng orang Kalimantan. Ibu Neneng tuh masih ada berbau kota, ya kan, masih ada makanan-makanan. Tapi kalau udah masuk Kalimantan Tengah dan Ibu Neneng udah rasakan juga di pedalaman, haleluya, kita mau makan, ya kan, apa yang kita lihat itu yang kita makan. Tapi kalau di kota atau di tempat desa yang masih terjangkau, kita bisa punya pilihan makan, ya kan, bisa telur dadar atau makan sesuatu yang kita mau nikmati. Tapi kalau kita di dalam pedalaman, ya udah, kalau mau puasa. Inilah yang menjadi kehidupan dan kelayakan kita untuk menerima apapun yang kita terima. Jadi kita menjadi orang yang kuat, Bu. Apa sih modalnya orang kuat? Orang yang kuat itu bukan karena harta bendamu, bukan karena kepandaianmu, bahkan bukan segala sesuatu, tetapi hatimu yang bisa menyelesaikan segala pertandingan dan perkara. Mungkin ada masalah apapun di dalam hidupmu, ketika engkau berkhidmat dan engkau bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang luar biasa, yang hikmatnya datangnya daripada Tuhan, itulah kekuatan kita. Saya mengalami proses yang sangat sedemikian sampai saya akan terhilang dalam pelayanan. Saya mau cerita, saya dibully sama orang-orang yang terdekat, orang-orang yang mengenal tentang pribadi saya, Bu. Itu yang ngebully, dan ngebully itu nggak tahu gimana caranya tiba-tiba dia kok bisa benci saya, bisa membuat saya sampai membuka segala sesuatu ruang yang nggak perlu publik tahu. Ini loh, ini sehingga saya sampai hampir terhilang, sampai dipublikasi di media loh, ya kan, satu. Tapi haleluya, anak-anak Tuhan, Bu, saya bilang sama saudara, kalau kaki diam dalam hidupmu masih ada, jangan khawatir. Yang penting kamu lakukan dan berikatkan ketompong keselamatan, yaitu kan berbaju kira keadilan dan kebenaran. Jadi selama kita mengikuti kebenaran di hadapan Tuhan, nggak perlu. Karena manusia itu identitasnya itu selalu minta dihargai. Orang yang memarahi saya, memusuhi saya, karena saya tidak menghargai dia, bukan tidak menghargai, tidak layak untuk dihargai. Karena cara hidup mereka nggak pas. Maksudnya kita harus pas-pasin. Dan dia minta sesuatu, pengakuan dari kita. Yes, kita akui dia baik. Tapi kan dari apa yang kita hasilkan dalam perbuatan kita, kita juga tidak ada kata-kata yang setuju. Nah, mereka marah. Mereka marah, dan mereka akan membuat kita lebih menderita menurut aturan-peraturan mereka. Tapi kalau kita adalah anak diam, saya bilang sama teman-teman, saya bilang begini, inilah mulai keluar gaya saya. Gaya saya begini, saya pasukan 86. Saya percaya kalau Tuhan belum menghancurkan dan mencabut kaki Dian, jangan coba kita akan dihancurkan oleh manusia, terus manusia itu bisa merasa puas untuk menghancurkan. Tidak. Selama kita dalam kebenaran, kita tetap di dalam perlindungan. Kalau di Mazmur dikatakan, jangan mengorak biji mata Allah atau orang yang diurapi. Tapi itulah hal-hal yang kita aminin supaya kita hidup di dalam cermin yang baik, yaitu cermin dalam kekudusan, dalam kebenaran, sehingga menjadi orang Kristen yang kuat. Saya termasuk ini, Bu. Saya terima kasih, saya percaya Tuhan. Saya sekarang menerima apa yang dari Tuhan, itu proses. Nggak sekonyong-konyong saya menjadi orang, saya melayani, saya siap di mimbar, saya siap. Enggak. Semua ada proses yang saya hadapi dan proses yang saya harus ikuti, yaitu proses, yaitu kalau bahasa di dalam pelayanan, di dalam sekolah, baptisan api. Baptisan api itu, Bu, kalau kita belum bisa lewatin, baptisan api ini tiba-tiba kita difitnah, tiba-tiba kita dibully, dan segala sesuatu yang menurut orang mereka katakan itu yang menurut dia benar. Kalau firman Tuhan di Yusuf direka-reka, yang mereka-reka Yusuf saudara-saudaranya, tapi Yusuf percaya apapun yang direka-reka manusia, tetap Allah Tuhan Yusuf yang akan memberikan
apresiatif kepada kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf menjadi raja, menjadi orang kedua yang menentukan kebijakan pemerintahan Mesir, dan juga dia menjadikan orang yang memiliki otoritas segudang sepenuh-penuhnya di negara Mesir. Nah ini kalau manusia mereka-reka kita ataupun siapapun, nggak perlu khawatir. Yang penting di dalam hidup kita bercermin dalam Alkitab. Ada nggak kehidupan perbuatan kita yang sangat tidak baik? Nah, kita baca di Roma pasal 6, Bu, ayat 16. Haleluya, haleluya. Roma 6 ayat 12. Saya baca, Bu, ya, luar biasa. Haleluya. 6 ayat 12 begini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dikata-katakan, sebab hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini kita sudah teletes masa lalu. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kadang-kadang di dalam pelayanan juga kita bahkan akan dipakai iblis untuk menjadi orang yang memiliki rohani, tapi akhir rohani yang sombong. Nah, ini bahaya juga. Tetapi sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita percaya bahwa segala apa yang sudah kita lakukan ketika orang menuding, mendakwa, kita ada di dalam kasih anugerah. Karena kita tidak melakukan dosa, tetapi reka-reka manusia yang membuat kita terintimidasi. Ini luar biasa. Kalau kita mau katakan di Roma lagi, Bu, Roma pasal 8 ayat 31, dikatakan begini. Ini luar biasa, Roma ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada. Kecuali Tuhan sudah mengizinkan kita sudah selesai melakukan perkara-perkara di bumi, dan kita kembali ke tempat di mana Tuhan sedang membuat rumah istimewa di surga. Selesai tugas. Tapi selama tugas saudara dan saya masih di tengah bumi untuk melayani Tuhan, kalau ada orang yang mengintimidasi, itu adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk mengambil damai sejahtera kita, mengambil sukacita, mengambil hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita akan terhilang dan kita akan menjadi barisan-barisan orang-orang tersebut. Kalau di Mazmur pasal 1 kita baca, Bu. Ini bisa menularkan loh, Bu. Hidup di Mazmur. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita anak-anak Tuhan nggak akan berjalan atau berdiri atau kumpul di orang-orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Luar biasa. Setiap pagi firman-Nya selalu baru. Hari ini kita dapat firman yang baru, firman yang Tuhan kasih tentang diri kita. Mungkin hari ini dengan judulnya bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat, ataupun di dalam objeknya yang katakan kita berikat pinggang, berbaju kebenaran, dan berjira. Jadi saya percaya, Bu, mau katakan produknya Allah, produknya anak-anak Tuhan, ini saya, Bu, pelayanan ya, ini saya mau contoh aja. Saya pelayanan itu di hutan, nggak ada namanya perbekalan yang istimewa. Saya punya uang pas-pasan dan situasi, tapi saya percaya karena firman Tuhan dikatakan di 2 Korintus, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Ketika aku butuh Tuhan, aku butuh Engkau, aku nangis. Saya juga nangis. Sering nangis sama Tuhan. Ketika di dalam situasi suatu, saya akan dibunuh pada waktu di Kalimantan. Saya bilang, Tuhan, kenapa mereka kok begini sama saya?
memang aku salah, ternyata mereka adalah punya roh iri hati, memfitnah semua pelayan-pelayan Tuhan, sehingga saya orang yang siap akan menjadi target dukungan mereka. Kenapa? Karena mereka iri. Dan ketika kami selesaikan masalah itu baru terbuka benang merahnya. Oh, Bapak ini iri. Dan orang itu kita ampuni. Siapa orang itu? Kita loh. Jadi jangan main-main dengan kebenaran. Kalau kita di dalam hidup, di dalam anak Tuhan, kita juga hati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus cek poin-poin kehidupan kita. Benar nggak kita sudah melakukan hal-hal yang benar? Karena kalau tidak, Bu, kita akan menjadi orang yang sekarang mungkin kita seperti orang rohani, tetapi rohani yang menghukum dan menghakimi, itu repot. Setiap orang mau, kamu berdosa, kamu salah. Justru kalau orang-orang seperti inilah harus kita popolingin supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Saya sedikit bersaksi, Bu. Beberapa hari ini, saya naruh orang di rumah singgah, itu preman, Bu. Ini minggu 4 hari ini, 2 orang. Itu preman besar. Ternyata preman masa lalu, legend. Di masa-masa tahun dia, orang terkenal di Blok M. Orang akan tahu di tahun itu. Dan orang ketika pada waktu masanya dia, orang melihat dia takut. Kenapa takut, Bu? Karena pribadi orang ini adalah orang yang berantem, oke, badan besar, tatoan, mukanya maaf, ngambun. Nah, ini tes dengan cara-cara seperti itu. Tapi kemarin pada waktu kami doa, sudah hilang segala apa yang dia punya masa lalu. Kekuatan mereka udah lupa, udah pipis di celana, terus juga makan disuapin, kalau ngomong harus diajak bicara baru bicara, dan kegagalan dia itu hanya sekedar bekas orang mantan dulu. Tapi bekas orang sekarang nggak ada. Nah, ini saya bilang sama Kiki, Om Kiki, kamu di sini, ini bukan karena saya keras kalau nyampein sebuah. Saya bilang, kamu masa lalu preman, kamu menghilangkan rasa sukacitamu sama Tuhan dan kau anggap itu adalah dari Tuhan. Sekarang kamu hilang. Udah akhirnya nangis dia kejar. Itu saya harus bicara sama dia kencang-kencang karena dia mantan preman supaya dengar, biar audible katanya. Terus akhirnya kami doain dia mau. Sekarang udah 4 hari, tetap awal pertama laporan, Pak Sabto, Om Kiki masih ngompol. Oke, biarin aja. Memang itu dia. Kan? Kedua masih susah. Ketiga, hari ketiga mulai ada satu proses, satu hal yang sangat sukacita buat kita dengar. Sekarang dia udah bisa makan, udah bisa bicara, terus dia ngomong sendiri. Terus kakinya yang dulu udah rapuh, sekarang sudah berdiri tegap seperti anak lembu. Saya bilang, oh haleluya, terusin. Setiap pagi, jam begini, tadi itu jam 5 udah doa. Jam 5, jam 4 mereka udah doa, terus hari ini mereka lagi melakukan aktivitas hari-hari, yaitu nyuci. Jadi preman di sana dididik untuk supaya kembali kepada jati diri orang benar, kepada siapa Tuhan mau berikan kita. Kita orang baik, tapi dicuri oleh iblis. Damai sejahtera kita diambil. Kalau Yohanes pasal 10, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi di ayat baliknya, Tuhan memberikan hidup dalam kelimpahan. Jadi hidup di dalam kelimpahan kita harus menjadi kualitas orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kuat pertama adalah senjatanya adalah Bible, Alkitab. Dalam Alkitab kita ditunjukkan segala hidup. Kalau di Amsal pasal 2, kita baca di Amsal pasal 2. Haleluya. Amsal pasal 2 ayat 4 dengan sampai seterusnya. Amsal pasal 2 ayat begini. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut Allah Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini prosesnya enggak semudah itu, harus kita alami. Di ayat 6-nya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ini orang jujur nih, pasti kita ditolong. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi ini adalah secara otomatis kalau kita nggak akan membuat celah, kita akan dilindungi. Sambil menjaga jalan di ayat 8-nya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Ini luar biasa. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ini sangat luar biasa. Kalau di 2 Timotius pasal 3 begini, Bu. Ini kita baca 2 Timotius pasal 3. Haleluya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 begini, Bu. Bacaannya saya mau bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya apa? 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kita adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tadi Roma pasal 6, kita harus menjadi tubuh-tubuh kita menjadi senjata kebenaran, senjata Allah. Jadi kita memang harus hidup di dalam seperti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau lihat murid-murid daripada sekian orang-orang yang kuat, awal mulanya mereka cemen, nangis. Yesus pulang ke surga, dia nangis. Aku sudah tidak, bahkan Thomas, ya kan, udah nggak percaya sama setiap orang. Baru Yesus nampakkan diri, ini aku, baru dia tahu, oh kamu ya, oh saya cari kamu, mungkin bahasanya seperti itu. Petrus yang dulu gagah kan, oh siapa nggak kenal Petrus, orang tukang gebugin orang, dihilang, nangis. Semua ketika pada waktu ibu daripada Yesus katakan, dia ada di Galilea. Dan mereka mencari, pada waktu mereka sudah meninggal, baru menampakkan diri dan memberikan roh kebenaran, roh Parakletos yang memimpin dan yang memberitahu tentang kesalahan-kesalahan kita. Yaitu yang diwariskan oleh Tuhan untuk supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Kalau Yohanes pasal 16 ayat 13, haleluya. Nggak apa-apa ya, lamaan dikit Bu bacaannya, apa firmannya. Yohanes pasal 16 ayat 13, Bu. Haleluya. Saya baca Roma, janji Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita akan jadi orang marifat. Kalau di Manggarai, Bu, kampung saya di Jakarta, tempat saya kecil gede, itu kalau saya datang, Bu, wih Pak Cato, mereka kan suka togel, saya disangkain paranormal, karena kita bisa mengetahui tentang hal-hal yang apa yang tersembunyi, karena kita suka doain orang-orang Islam. Saya don't worry, karena kampung halaman saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menganggap semuanya itu kita punya kelebihan daripada apa yang kita ajar. Padanya itu kelebihan yang daripada Tuhan, hikmat marifat. Doain sembuh, doain sembuh. Kali-kali Pak buntut, nomor saya kan, kalau saya ada nomor Bu, di nomor punggung dipasang sama dia buntut. Dapat dia ngomong Pak, ini saya. Nah ini kita sebagai orang-orang benar itu menjadi teladan. Padahal kita nggak ngasih tahu dia, akhirnya dapat Pak gini, baru saya jelaskan. Saya di dalam hidup Tuhan nggak pernah diajarkan hal serupa. Tapi kalau kalian dapat berkat itu bukan dari iblis, mungkin kalian pas kita ada. Makanya hamba-hamba Tuhan dimanapun berada itu menjadi sebuah magnet, sebuah kekuatan. Jadi kalau kita hadir di tengah-tengah orang-orang dunia, orang-orang itu akan semangat, akan kuat. Karena firman Tuhan, kita adalah orang Kristen yang kuat, akan menguatkan orang.
Orang Kristen yang kuat akan menguatkan orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan pertama testimoni kita, ini loh hasil daripada orang-orang yang setia kepadaku. Orang yang selalu mengikuti ajaran-ajaranku, sehingga setia ketika ada masalah, seperti di Matius pasal 7. Segala sesuatu yang ditabur seperti, ataupun yang ditanam, ataupun yang dibangun seperti di dasar batu karang yang kuat. Ini yang menjadi dasar hidup kita. Kalau kita nggak punya dasar hidup yang kuat, haleluya, kita juga menjadi manusia-manusia yang menggenapi firman Tuhan di Mazmur pasal 1. Berdiri di tengah orang fasik, berjalan bersama orang dosa. Dan ini menjadi bagian kita yang seolah-olah kita menjadi orang Kristen, tetapi Kristennya Kristen KTP, kalau orang Betawi bilang. Ini bahaya buat kita, nggak punya otoritas, nggak punya kuasa, sehingga kadang-kadang kita seperti orang penting di hadapan orang yang banyak, padahal segala sesuatu yang kita lakukan hanya di dalam kekuatan. Jadi jadilah orang Kristen yang kuat, jadilah orang Kristen yang luar biasa. Pertama, kita adalah tetap memakan makanan yang daripada surga, yang daripada mulut Allah, yaitu firman itu pribadi sendiri. Kedua, jauhkanlah larangan-larangan daripada hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam hal-hal yang luar biasa, yang hari ini kita berkomunikasi apa adanya, kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di Injil. Di terakhir yaitu Yohanes pasal 8, Bu, kita baca. Yohanes pasal 8 baru kita tutup. Haleluya. Tuhan, Yohanes. Ya, pasal 8 ayat 32, boleh Ibu Pungki baca terakhir. 31 32. Yohanes pasal 8 ayat 30, 31 dan 32. Demikian bunyinya. Sampai 33, Bu. Oke. Ya. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Amin. Ini yang menjadi dasar kekuatan kita juga, Bu, yang memerdekakan, kita bebas, mengungkap dapat dan memberikan kekuatan kepada orang karena kita sudah melakukan kebenaran. Kebenaran yang kita lakukan itu bukan kita belajar, tetapi warisan yang daripada surga, yaitu yang tadi Yohanes pasal 16 ayat 13. Roh kebenaran, Parakletos, Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita menjadi sebuah filter hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan bukan pekerjaan kita, tetapi kasih karunia yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma karena hadiah apresiatif kita sebagai orang yang bertobat, orang yang sudah dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita memiliki senjata. Senjatanya apa? Senjata Efesus pasal 3 ayat 1, segala karunia rohani yang ada di surga aku berikan kepadamu. Dikatakan di Lukas pasal 9 ayat 1, saya baca terakhirnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Lukas pasal 9 ayat 1, saya baca. Haleluya. Dia mewariskan kita luar biasa. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Wah, Ibu Neneng ini karunianya menyembuhkan, menguasai setan-setan di Kalimantan. Dia datang, setannya kabur, nggak tahu pindah kemana. Tapi hati-hati kita jaga supaya setannya nggak datang 7 kali lipat, ya kan? Dengan apa? Kalau datang dia dagang pisang goreng, dagang. Jadi setan itu harus kita ikat, kita belenggu dengan kuasa firman Tuhan dan kita katakan
Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang berkuasa kecuali nama satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari ketiga, yang hari ini dan saya dan semua saat ini sudah dimerdekakan di dalam kebenaran yang absolut, yaitu Injil yang hidup, sehingga kita saat ini menjadi orang Kristen yang kuat, strong, yang luar biasa, yang mampu menguatkan kanan kiri kita, sehingga mereka memiliki pengharapan yang sama, yaitu hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan menguasai kita dan menguasai kemerdekaan, dan kita jauh daripada dosa. Haleluya. Dikatakan firman, siapa yang melawan kita kalau Allah di pihak kita? Gayanya sombong ya, tapi itu firman Tuhan, dan itu harus kita deklarasikan dan kita proklamasikan. Kalau ada orang-orang musuh takut dia ngomong begitu, itu firman. Dia tidak perlu khawatir. Kamu orang tebu sama orang muslim bisa makan, sudah al-aum bisa bilang, jadi kalian mau cerita apa saya gitu semua. Kenapa? Nggak ada yang kuat, yang punya kekuatan saudara ada di bawah telapak kaki kami sebagai orang yang percaya. Dulu kan Bapak orang muslim, dulu saya sama kamu, tapi hari ini saya ceritakan dengan firman. Jadi mereka akan percaya dan hidup dalam kebenaran, itu yang menjadi senjata kita dan menjadi Kristen yang kuat. Ini cobaannya banyak, Bu. Apalagi saya nih kalau bapaknya duren kelapa sawit, duda keren, nggak punya duit. Yang banyak kan. Wah, kanan kiri ngeri sedap loh, Bu. Sampai karena ternyata sakitnya di sini. Waduh, kalau sakitnya di sini, Bu, nggak kuat, kita bisa bunuh. Yang bunuh gara-gara jam. Ini bisa nyata, Bu. Saya heboh, Bu. Heboh. Semua dengar di Jakarta sama Mbak Tuan. Sato jatuh cinta. Katanya Samson. Waduh, Samson kalah sama si siapa sih? Adriana. Tapi itu hampir saya. Makanya saya bilang kita harus menjadi orang Kristen. Ternyata dicoba sampai sejauh itu, bisa nggak kamu? Ternyata cinta seperti maut, tapi kita harus cinta kepada Tuhan supaya maut tidak ada dalam hidup kita. Amen. Tapi kalau kita dunia ngeri, itu saya sudah alami. Jadi terima kasih buat kesaksian firman Tuhan, dan saya mau kasih hadiah doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Hari ini kami tahu dan percaya ada otoritas yang daripadamu. Kami katakan Samuel atau 1 Samuel ayat 10, Tuhan katakan, barang siapa yang saat ini sedang beribadah dan melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan, maka orang itu akan mendoakan dan dibuat berhasil. Hari ini kami berdoa untuk mereka semua, teman, saudara, keluarga besar kami yang ada di Zoom ini. Kalau ada sakit kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Bahkan kami berdoa untuk keuangan yang saat ini di dalam komunitas Zoom yang mereka membutuhkan, biar Tuhan berikan seperti ketika ada janda Sarfaat yang memberikan kepada Elia, kepada orang-orang yang saat ini membutuhkan untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa juga untuk keberhasilan dalam keluarga mereka yang bekerja, mereka yang saat ini mencari rezeki, mencari sesuatu apapun yang saat ini untuk memperoleh sebuah kehidupan mereka. Tuhan hari ini berkati. Bahkan kami berdoa untuk Zoom daripada New Life yang diinisiator oleh Bapak Hari Jakaria. Tuhan berkati. Ini semakin luar biasa, membentangkan kebenaran lewat medianya, dan semua orang akan mendengar, dan berita kebenaran itu akan membuat orang bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, sehingga mereka mengenal Yesus. Berkati semua yang ada dan hadir, dan kami sebagai hamba-Mu, ampunilah segala apa yang sudah kami lakukan dan yang kami kerjakan, semua bukan karena kemuliaan kami, tetapi karena Engkau, sehingga kami menyaksikan sebuah kisah daripada Engkau, yaitu firman yang hidup di pagi hari ini, tentang orang Kristen yang kuat, sehingga kami tetap di dalam satu aturan hidup kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. 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 Maaf, sebelum saya doa, Rilmi ini siapa ya? Atas nama Rilmi. Karena kan nggak mungkin saya berdoa untuk Rilmi.
Halo, masih ada? Halo, Dengar Bu suara? Rimi. Bu Rimi. Realme, ini HP kan ini nama Realme itu. Realme kan merek HP. Iya, Kan HP-nya. iya, nggak mungkin saya doakan merek HP-nya. Nggak mau. Nah, itu Bu Realme. PS Paul Purwanto. Oh, Pastor Paul Purwanto. Baik. Baiklah. Terima kasih, Pastor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami, biarlah juga boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan kami mohon kiranya Engkau memberkati Pak Sabto di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan pribadinya, dan saat ini Pak Sabto sedang melayani anak-anak terlantar dimanapun Pak Sabto berada, boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi orang-orang yang beliau jumpai, Bapak. Tuhan juga kami berdoa untuk Ibu Pungki di dalam masa-masa tuanya saat ini. Tuhan tetap pakai itu. Tuhan kami mengucap syukur kepadamu bahwa Ibu Pungki boleh menopang pelayanan kami di Zoom New Life ini. Biarlah Tuhan juga memberkati beliau. Tuhan memberkati pergumulan demi pergumulan beliau, baik pergumulan pribadi, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati, dan Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan Ibu Pungki bersama keluarga besarnya. Saat ini juga kami berdoa untuk Ibu Neneng yang sedang berada di Banjarmasin dalam mengurus sesuatu masalah. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja mendahului Ibu Neneng. Biarlah Tuhan juga membukakan pintu hati orang-orang yang mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyusahkan Ibu Neneng saat ini. Baik orang-orang yang dijumpai Ibu Neneng hari ini, orang-orang yang akan berkomunikasi dengan Ibu Neneng, biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang menolong Ibu Neneng. Apapun Tuhan yang dilakukan oleh Ibu Neneng hari ini, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kami saat ini berdoa untuk Pastor Paul Purwanto dengan setiap pergumulannya yang ada, baik dalam pelayanannya, baik dalam rumah tangganya, baik dalam apapun yang saat ini digumulkan oleh beliau. Biarlah Tuhan sendiri yang mengetahuinya, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya, dimanapun pastor melayani, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Begitu juga kami berdoa untuk Pak Martin saat ini yang sedang menangani kasus yang tidak ringan, Tuhan. Namun bersama Tuhan kami yakin dan percaya apapun tidak ada yang berat, apapun tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja campur tangan, Tuhan akan memberkati setiap kasus-kasus yang ditangani oleh Pak Martin. Tuhan berkati juga kesehatan beliau, Tuhan juga berkati pribadi beliau, anak-anak, anak mantu dan cucu, biarlah mereka semua Tuhan dalam naungan tangan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk adik kami Mawar, Tuhan juga tahu pergumulan demi pergumulan yang dia alami saat ini, Tuhan. Tuhan kami mohon kepadamu kiranya Tuhan kuatkan imannya, Tuhan berikan sukacita kepadanya, di mana Tuhan sudah hampir 5 tahun
adik kami ini mengalami hanya bisa berbaring, hanya bisa duduk. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan talenta khusus untuk adik kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau topang selalu adik kami ini dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, baik juga untuk anaknya Hendra Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan orang tua kekasih, keluarga besarnya, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk Pak Hari yang masih dalam tahap pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna. Rencana-rencana beliau yang akan menjalani operasi tulang belakang Bapak, kiranya Tuhan mendahulunya. Tuhan menuntun tangan-tangan para dokter Tuhan yang akan melakukan pengobatan bagi Pak Hari. Dan semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, begitu juga untuk rumah tangga Pak Hari, anak istri, orang tua kekasih, biarlah Tuhan sendiri juga hadir di tengah-tengah rumah tangga Pak Hari untuk memberikan sukacita, untuk memberikan damai sejahtera, dan juga memberkati apapun yang menjadi pergumulan Pak Hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini bagi Bu Ana dan juga Angel putrinya dan juga suaminya yang dalam tahap pemulihan pasca operasi. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan sempurna, Tuhan menjamahnya, Tuhan menguatkan Ibu Ana dan anaknya, begitu juga dengan suaminya. Bapa di surga, biarlah Tuhan suaminya yang belum mengenal akan Engkau, kiranya Tuhan sendiri yang akan memanggilnya, Tuhan sendiri yang akan menjamah hatinya, sehingga suami dari Ibu Ana boleh bertobat dan mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Pendeta Liman yang masih dalam tahap pemulihan karena terpapar Omikron Bapak. Tuhan sendiri kami mohon kepadamu memberikan kesembuhan secara sempurna. Tuhan juga lindungi istri, anak-anak, dan cucu-cucu yang ada di rumah. Kiranya damai sejahtera-Mu juga tinggal atas kehidupan Pak Liman sekeluarga. Terima kasih Bapak, banyak yang kami minta, banyak yang kami pohonkan kepadamu Tuhan, namun kami manusia terbatas. Sebelum kami memohon pun Engkau sudah mengetahuinya, dan kami yakin dan percaya saat ini kami telah menerima apa yang kami mohonkan kepadamu. Ini Tuhan doa syukur kami, doa permohonan kami yang kurang sempurna, kami hanya beralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Bapak. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami. Terima kasih buat segala firman yang Kau sampaikan Bapak. Hamba akan menyambung kembali doa yang sudah dipanjatkan. Kiranya Engkau mendengar setiap apa yang sudah dinaikkan di hadapan hadirat-Mu ya Aba ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Segala yang kami pakai, minum dan makan setiap hari, semuanya Engkau yang sediakan bagi kami. Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi, Bapa. Kau tahu segala beban pergumulan kami. Pagi hari ini, Bapa, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang ada di luaran sana, Bapa. Buat para hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun saat ini. Baik mereka yang ada di dalam gereja maupun di ladang misi, baik di dalam dan di luar daerah Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, Engkau tahu Tuhan. Engkau melihat apa yang ada di hati dan pikiran mereka saat ini Bapa. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Baik mereka yang di tempat-tempat yang terpencil sekalipun Bapa. Bahkan daerah-daerah yang terlalu sulit bagi kami, tidak ada yang sukar bagi Engkau Bapa. Engkau sanggup Tuhan hadir. Engkau sanggup menyediakan. Engkau sanggup membuat mereka mengenal akan Engkau. Kami rindu jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang ada di luaran sana yang belum mengenal akan Engkau. Kau punya cara untuk membuat mereka mengenal Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup itu Bapa. Mari Roh Kudus pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu datang ke hadapan hadirat-Mu.
Kami bawa setiap pergumulan pada hamba-hamba-Mu, begitu medan yang begitu sukar dan sulit, tetapi Engkau punya cara untuk membuatnya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Kami juga menyerahkan saat ini Tuhan para pemimpin bangsa kami Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, biar melewat pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami dan stafnya Tuhan, dan jajarannya kami bawa di hadapan hadirat-Mu untuk bisa membangun bangsa Indonesia lebih maju Tuhan. Kami percaya ada campur tangan-Mu di balik semua itu Bapa. Biarlah bangsa kami Indonesia Engkau lawat saat ini Tuhan. Engkau lawat, Engkau pulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Mulai dari perekonomiannya Tuhan, hubungan persahabatan, negara-negara lain, bahkan bangsa kami Indonesia boleh menjadi contoh dan boleh menjadi berkat bagi negara yang lain. Kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia ada dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah api Roh Kudus ada mengalir di atas bangsa Indonesia saat ini. Karena kami percaya banyak anak-anak-Mu yang ada di dalamnya Tuhan, yang sedang berseru, berharap, mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, mencari kasih karunia dan berkat daripada Engkau untuk pemulihan atas bangsa kami. Bahkan kami menyerahkan orang-orang yang sakit terpapar di dalamnya Tuhan, karena COVID Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh kuasa sanggup memulihkan, mengangkat segala kelemahan-kelemahan mereka, memulihkan keberadaan mereka Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, pagi hari ini kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, memohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu dimanapun mereka berada yang mengalami sakit terpapar saat ini Bapa. Bagi mereka yang kekurangan sandang pangan dan papan, Engkau punya cara untuk memberikan kepada mereka, memperlengkapi mereka semuanya Bapa. Mari Roh Kudus, saat ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak yang ada di luaran sana, bagi mereka yang terikat narkoba, seks bebas, terikat dunia malam Tuhan. Engkau punya cara untuk menyadarkan mereka Tuhan, bagi anak-anak yang tertolak di rumah, tertolak di sekolah, yang luka hati dan luka batin. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membalut luka-luka hati itu Bapa. Engkau yang memulihkan keberadaan mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, biarlah saat pagi hari ini Tuhan, setiap apapun yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan semakin hari kami dikuatkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Kepada host atau MC. Doa berkat oleh hambanya Pak Sabto. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua apa yang hari ini kami lakukan. Hari ini kami percaya Engkau sudah memberikan rema dalam kehidupan kami masing-masing untuk supaya kami menjadi orang Kristen yang kuat. Sebentar kami akan memberkati. Tuhan memberkati keluar masuk daripada anggota Zoom di tempat ini, dan Tuhan memelihara dalam kehidupannya. Karena kami tahu dan percaya semua hidup kami berasal daripada kasih anugerah dari Tuhan Yesus yang luar biasa yang hari ini sudah kami terima. Tuhan memberkati kami semua dalam segala hal, dalam kelimpahannya. Dan kami percaya di dalam firman-Mu Engkau katakan, barang Tuhan yang benar, Tuhan memberkati makanan rotimu, Tuhan memberkati air minuman-Mu, dan Tuhan memberkati segala apa yang menjadi keinginan-Mu. Dan Tuhan melewati segala penyakit daripada-Mu, Engkau dilindungi dalam segala hal. Tuhan sudah memberkati kami semua. Pujilah di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.